Kura-kura raksasa Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura ini dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan dapat berumur hingga lebih dari 200 tahun. Harganya pun tidak main-main, karena dapat mencapai angka 2 miliar rupiah. Nah, kira-kira seperti apa bentuk dari Aldabra ini? Bersama tim Bis Update akan menguliknya bersama Anda. Hai pemirsa Bis Update, balik lagi bersama saya Shana Suartono. Kali ini di Bis Update Special on Location, tepatnya di Gading Serpong. Jadi di tempat inilah farm pertama Aldabra di Indonesia. Dan kita akan lihat nanti pengembangbiakan kura-kura jenis Aldabra ini seperti apa sih. Karena kabarnya kura-kura ini adalah jenis kura-kura terbesar kedua setelah Galapagos. Nah langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama manajernya. Halo Mas Victor. Hai. Halo. Hai teman-teman. Jadi ini kura-kura Aldabra. Betul? Iya. Boleh kasih tahu nggak Mas Victor, ini sebenarnya apa sih jenis kura-kura apa dan gimana sih asal-usulnya mereka? Oke, Aldabra. Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Oke, dia berasal dari Aldabra Island. Aldabra Island. Oke. Dia bisa hidup sampai 150 tahun. 150 tahun. Oke. Wow, kalau yang di sini nih kira-kira usianya berapa nih? Kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Oh, 30 sampai 40 tahun. Wow. Kita umurnya agak-agak dekat nih. Terus dia makannya memang tumbuh-tumbuhan? Iya, dia makan sayur. Sayur semua dia makan. Dan ini kayaknya dari tadi mereka ngerubungin pengen makan daun Ya, pepaya daun ini pepaya, ya? benar. Oh, kalau di sini berarti makannya apa aja? Di sini kita kasih daun humak, pakcoy, terus selada, daun pepaya, campur sih, labu juga. Oh gitu. Kalau Ya. buah-buahan gitu? mereka Buah-buahan biasanya kita kasih seminggu sekali. makan? Ya, dan setiap hari Minggu biasanya kita kasih mereka puasa Kenapa? untuk menjaga metabolisme tubuh dia. Karena kan dia salah iya. satu kura yang pencernaannya lambat. Gitu. Nah, aku juga pengen tahu bedanya jenis jantan sama betinanya tuh gimana sih? Jantan betina, Aldabra itu salah satu kura yang unik ya. Dia bisa dilihat jantan betina itu di size 50 sampai 60 ke atas. Size 50 sampai 60 ke atas. Iya. Berarti sebesar apa? Maksudnya? Sebesar ini. Oh, oke. Baru ketahuan Baru nih. ketahuan jantan betina. Oh gitu. Jadi waktu kecil. Baby kita nggak ada yang bisa tahu dia jantan betina. Begitu. Terus di sini totalnya ada berapa Aldabra Di ini? sini kurang lebih ada 400. 400 ekor. Sulit nggak sih perawatannya? Oh, untuk perawatan sih mereka cukup mudah ya, karena dari alam dia sama di Kepulauan Aldabra sama Indonesia udah hampir sama. Oh gitu. Ya, maksimal suhu dia di 30, minimal di 20 dan humidity sekitar 60-an. Kalau dari penampakan mereka gitu ya, visualnya, mereka tuh pembeda sama kura-kura lain apa sih selain warnanya agak sedikit gelap ya kalau dibandingin? Iya, sama lain? warna lebih gelap dan lebih bedanya juga karena emang mereka lebih bisa giant tortoise. Giant tortoise, dan keunikan mereka juga bisa dekat dengan manusia, bisa berinteraksi. Memang jinak gini Iya. ya. Dan tadi kayaknya bisa dipanggil gitu loh tadi sama Iya. Mas Victor bawa. Dan mereka juga ada 3 subspesies yang berbeda kan. Oh, I see. Iya, ada perbedaannya. Apa aja tuh subspesies? Ada Aldabra gigantea, ada Aldabra arnoldi, sama Aldabra Cetus hololisa. Kalau yang ini? Yang ini seperti banyak yang beredar di pasaran, ini Cetus hololisa. Hololisa. Cirinya mereka lebih bergurat. Lebih bergurat. Oh gitu. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngomongin banyak hal, bedanya turtle sama torto tuh apa sih Mas? Turtle dan tortoise. Turtle. Turtle itu hidup di air. Oke. Dan bisa ngebedainnya biasanya kalau torto itu bersisik kakinya. Oh Oke, gitu. kalau turtle mereka di darat ya? Di air kalau turtle. Kalau turtle air, Iya, kalau ini turtle di darat. I Ya. see. Halo. Jadi mereka tuh merespon panggilan suara nggak, Mas? Ya, mereka bisa mengenali tuannya. Oh gitu.
Dan kalau mereka yang di sini 30-40 tahun. Udah kira-kira 30-40 tahun. Pertanyaan yang paling sulit adalah berapa harga mereka sih Mas kalau dijual? Kita sih nggak jual di sini karena sini kita nggak buat jual. coba untuk breeding ya. Halo. Terakhir penawaran Halo. Hai. yang ini 2 miliar. 2 miliar rupiah. Iya. Karena besarnya Besarnya, badannya. ya. Dan dia usia berapa? Kurang lebih sekitar 35 tahun. 35 Yes. tahun. Wow. Nah, by the way, tadi kalau di sini kan emang agak-agak mahal. Nanti kita akan lihat karena masih ada yang anakannya ya, Mas. Ada kita ada baby anakan size kecil-kecil juga. ya. Iya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa sih anakan-anakan ini dan semenggemaskan apa mereka. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Biz Update. Guys, hi, I'm not familiar with you guys. Kuliner ikan bakar menjadi buruan para traveler saat pergi ke Manado. Salah satu makanan yang terkenal adalah ikan bakar rahang tuna. Cukup unik ya, karena bagian rahang yang biasa dianggap limbah, kali ini diolah menjadi masakan yang banyak peminatnya. Hampir semua rumah makan ikan bakar di Manado menyiapkan menu ikan bakar rahang tuna. Kepala ikan yang biasa dibuang inilah yang dimanfaatkan oleh pengusaha rumah makan di Manado. Kepala ikan tuna tersebut menjadi menu andalan dan primadona saat ini. Cara pengolahan rahang ikan tuna bakar sendiri cukup unik, di mana proses pembakarannya sendiri tidak menggunakan arang tempurung, melainkan memakai kulit pala. Membakar rahang tuna memakai kulit pala akan membuat ikan menjadi wangi dan bau amisnya hilang. Rahang tuna kecil dihargai Rp35.000. Rahang tuna sedang dihargai Rp45.000, sedangkan yang paling besar dihargai Rp55.000. Semuanya sudah termasuk paket nasi ambil sepuasnya dan sayur kangkung. Meski rahang merupakan bagian kepala, namun dagingnya cukup melimpah. Tiap suwirnya cukup tebal. Harga yang dipatok relatif murah untuk ukuran kuliner ikan. Bagi kalian yang tidak ingin merogoh kocek terlalu dalam, hidangan rahang tuna bakar bisa menjadi pilihan. Kalau ingin menambahkan sensasi pedas, biasanya ada 3 jenis sambal yang bisa dipilih sesuai selera. Ada sambal roa, sambal dabu-dabu, dan rica bakar. Tuna merupakan ikan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3. Nutrisi yang terkandung di dalamnya jelas bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan, asam lemak omega 3 bisa menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan resiko penyakit jantung. Selain itu, omega 3-nya juga mampu mengurangi pembentukan endapan di dalam dinding pembuluh darah serta menurunkan inflamasi di seluruh tubuh. Kuliner rahang tuna bakar berawal dari para pedagang yang ingin memanfaatkan limbah ikan agar tetap memiliki nilai jual. Terbukti saat ini rahang tuna bakar menjadi primadona. Seorang pemilik restoran ikan bakar Manado mengatakan ia bisa menghabiskan 100 kg rahang tuna perharinya. Mengingat antusias pecinta kuliner akan hidangan rahang tuna bakar dan bahan-bahannya yang tidak sulit didapat, apakah kalian tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Beuh, dan ini daging cuy, bukan tulang. Daging. Makan cuy. Nah, masih bareng Mas Victor. Mohon maaf ya di sini agak sedikit berisik karena lagi ada pembangunan. Aku pengen tahu harganya sebenarnya. Mas, tadi kita kan udah ngomongin tuh yang gede tuh kayaknya tidak affordable. Yeah. Nah, kalau yang segini-segini kira-kira berapa nih, Mas? Yang ini. Ini juga Yang kayaknya ini kayak sekitar masih mahal ya? 500 juta. Ini 500 juta, Ya. baiklah. Kalau yang ke sana-sana? Sana sekitar 150 sampai 170 juta. 150 sampai 170 juta. Ya. Wow, oke. Ini menentukan harganya tuh dari mananya sih? Mas? Dari kualitas. Kualitasnya, Ya. oke. Tapi bukan besarnya. Besar juga dan kualitas juga. Oh, baik. Karena Aldabra itu banyak, Heeh. yang beli juga banyak. Tapi kualitas terbaik itu sangat susah didapatkan. Oh, oke. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu ya Iya. kualitasnya seperti apa. Dan kalau yang kayak gini kira-kira beratnya seberapa, Mas? Ini lumayan lah, sekitar 30 kiloan. 30 kiloan. What? Yang ini? Ini sekitar 40 ke. Aku punya challenge nih. Apa tuh?
kalau bisa ngangkat dia, Dia. iya. Si Sinta, ini Sinta. Ini Sinta. Ini Sinta. Ini betina. Ini Kalau betina. bisa ngangkat Sinta, Hah? aku kasih Aldabra satu. Kalau bisa ngangkat Sinta. Iya. Kalau ini aja boleh nggak? Jangan Sinta dong. Boleh dong, nyoba nego. Sinta ya. Yes. Baik. Sinta, jangan bergerak dulu. 1, 2. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, masa sih ini 40 kilo? Iya. Ini Lebih 40 mungkin kilo? ya. Kayaknya lebih deh. Coba. Attempt number 2. Ayo. Saya bukan Lisa Rumbewas. Nggak bisa mas. Nggak bisa. Nggak bisa ngangkat. Jadi kayaknya saya nggak mungkin ya dapat dia ya. Kalau gitu kita akan melihat yang kecil-kecil aja ya mas ya. Iya, Karena boleh. siapa tahu kalau misalnya kita pelihara dari kecil, gedenya juga akan sebagus-bagus ini kalau kita bisa milih yang kualitasnya bagus Iya, ya. kualitas Makanya perawatan langsung yang baik. kualitas yang bagus, perawatan, perawatan yang yang baik. baik. Oke, kita akan lihat langsung ya pemirsa. Kita pindah ke sana ya. Dikirain sepatunya makanan. Tetap di Bisa Update ya. Balik lagi di Bisa Update, dan dari tadi kayaknya aku menarik perhatian mereka. Aku agak sedikit nervous ya. Kita pindah ke yang tempat yang agak-agak kecil dong mas. Oke. Pengen tahu juga yang kecil-kecil tuh seperti apa jenisnya, bentuknya ini ya. Ya. Halo. Nah ini mungkin yang lebih affordable ya mas ya? Ya, ini yang lebih size kecil 30, 25 cm sampai 30 cm. 30 sampai 25 cm. Halo. Hai. Jadi kalau segini belum tahu nih ya perempuan atau Belum. laki-laki ya? Size segini kita belum tahu jantan betinanya. Halo. Nah, kalau mereka ini sebenarnya perawatannya susah nggak sih mas? Karena kan Perawatannya gampang. ininya nih aku Ya, agak takut. salesnya karena emang mereka kan hidupnya di udara yang tidak terlalu panas. Biasanya kita mandi itu seminggu 2 kali. Mandi seminggu Sikat 2 kali. kaki semua biar nggak ada jamur. Oh. Dibantu biasanya kita kasih pelembab sih tempurungnya. Untuk Tempurungnya mencegah ini? piramiding Apa tuh namanya? yang Kenapa? jendol-jendol ininya. Oh, jadi Ya. makin mulus tuh makin oke. Oke, makanya Oh, jendol-jendol dia ininya semakin bulat, dia semakin oke. Oh gitu. Jadi itu pembedanya. Yes. Kalau dari maksudnya apa sisik-sisiknya ini nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Terus kalau di bagian-bagian kulitnya ini harus dimandikannya dengan apa? Biasanya sih kita ada sampo buat hewan khusus ya. Oke. Biasanya disikat kakinya biar nggak ada jamur aja sih. Shampoo-nya buat hewan khusus atau bener-bener buat kura-kura, Mas? Buat hewan bisa, biasanya khusus buat kura-kura ada. Oh, oke. Ya. Jadi kayak shampoo gitu ya. Terus gimana cara mandinya? Disikat kah? atau- Sikat biasa, disikat. Mm-mm. Disikat terus dimasukin ke air. Iya, biasanya disikat di air boleh. Disikat di air, asik. Nah, kalau yang di sini emang mereka tuh harus ada tempat semacam kolam atau air gitu di dalam Oke, jadi tempatnya? karena di sini itu kan kita coba untuk menangkarkan mereka. Heeh. Jadi kita sediakan seperti yang mereka butuhkan di alam. Oh gitu. Kita sediakan tempat dia berendam, minum, tempat dia berteduh dan nyari panas. Di situ kita kasih lampu pemanas. Dan di sini kita kasih bed area buat mereka nyari panas di siang hari. Oh, memang mereka sukanya Ya. udara yang agak panas gitu. Lebih ke sejuk sih. Lebih ke sejuk. Iya. Nah, tapi Mas kalau di umur segini kan belum tahu nih laki-laki Iya. jantan atau perempuan, Jantan atau betina. betina. Hmm. Terus gimana cara mengembangbiakannya di usia berapa mereka bisa dikembangbiakan? Biasanya mereka baru belajar kawin tuh di usia 30 sampai 35 tahun. 35 gitu. 40 tahun baru belajar kawin. Lebih tua dari Lebih tua. manusia ya? Iya. Oh gitu. Terus berarti harus tunggu sampai sebesar itu? Iya, betul. Oh, berarti kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik gitu ya beli dari kecil, berarti kita nunggunya untuk bisa one day Breeding udah breeding tuh jauh lama. jauh kan. dan lama. Pamor dari ikan cupang sedang naik daun akhir-akhir ini. Selain karena termasuk ke dalam salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu yang lama, ikan yang satu ini juga memiliki beragam jenis dan warna yang memikat mata. Faktanya, di dunia ini ada puluhan jenis cupang yang sudah dapat diidentifikasi. Dikarenakan kecantikannya, ada banyak orang yang suka membudidayakan cupang, apalagi cara budidayanya yang terbilang mudah.
Hanya dengan akuarium kecil, baskom, bahkan gelas, Anda sudah bisa berternak ikan yang banyak ditemui di perairan air tawar wilayah Asia Tenggara satu ini. Kebanyakan penggemar ikan cupang mengenal nama-nama ikan ini dengan sebutan yang indah, antara lain bulan sepotong, serit, laga, cagak, dan masih banyak lagi. Biasanya pemberian nama ikan cupang ditentukan berdasarkan bentuk atau ciri di tubuhnya. Sebagai contoh, ikan cupang bulan sepotong atau populer disebut half moon karena memiliki sirip yang membentuk setengah lingkaran. Tak terkecuali jenis ikan cupang giant. Seperti namanya, ikan cupang giant memiliki bentuk yang lebih besar dari ikan cupang biasanya. Ikan yang berasal dari Thailand ini banyak hidup di sungai dan danau di sana. Jika cupang biasanya berukuran 3 hingga 6 cm, ukuran cupang giant bisa mencapai 8 sampai 10 cm, sehingga cocok digunakan untuk cupang aduan. Tak hanya besar di badan, ikan cupang giant juga memiliki harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan ikan cupang jenis biasanya. Meskipun demikian, ikan cupang giant ini juga bisa menjadi penghias menarik di akuarium rumah Anda. Untuk Anda yang tertarik beternak ikan cupang giant, cara merawatnya sama seperti cupang biasa, namun hanya membutuhkan wadah yang lebih besar. Nah, Mas Victor, ini kita kan udah ada anakannya nih yang kecil-kecil Iya, ini kan. baby size. Boleh kasih tahu nggak nih pembedanya? Karena ini ada grade-grade-nya ya katanya. Ya? Iya. Nah, ini apa, ini apa, ini apa? Jadi kita di Aldabra itu ada 3 grade, Ada 3 grade. triple A, A dan B. Triple A, Oke. A, dan B. Oke, kita mulai dari yang grade terendah dulu deh. Grade terendah, Grade terendah. kita ada di Itu. grade terendah. Kenapa dia dibilang grade Karena terendah? dia GP, nggak panjang dia. Oh, nggak Oke. punuk ke atas gitu ya? Iya, betul. Oke. Ini grade yang A, Ini lebih yang A. tinggi. Oke, lebih tinggi. Oke. Dan ini yang A+. Itu yang double A+. A. Dia lebih tinggi, lebih short body, hampir setengah helm lah bisa dibilang. Oh gitu. Jadi dari bentuk Dari shell-nya. bentuk shells-nya juga ngebedain banget. Oh gitu. Kalau dari ininya guratan-guratannya? beda nggak? Guratan-guratannya yang pasti dia lebih simetris, dia nggak miring, dari depan juga tampak nggak miring banget, nggak miring sama Oke. sekali. Berarti kalau dari yang grade terendah ini harganya berapa? Yang grade terendah biasanya saya jual sekitar 35 juta. 35 Ya. juta. Oke. Yang Tengah? A 45 juta. 45, baik. Yang double A Heeh. ini sekitar 55 juta. 55 juta, baik. Ya, menurut saya sih ini investasi yang menguntungkan ya. Karena Kenapa? emang setiap bulan range rata-rata Heeh. naik senti bisa nambah jadi 5 sampai 10 juta per bulan. Oke, 5 sampai 10 juta sebulan Iya. karena nambah 1 senti. Iya. Sekali bertelur tuh mereka berapa sih? Biasanya sekali bertelur sekitar 20 sampai 30 butir. 20 sampai 30 Ya, butir inkubasi itu sekitar 8 bulan. ya. Oke, dan kemudian baru bisa diambil. Baru bisa ya diadopsi sekitar 2-3 bulan setelah menetas baru bisa diadopsi. Oke, kalau anakan seperti ini nih, kalau misalnya kita mau adopsi satu gitu, apa namanya cara merawatnya itu gimana? Perawatan Apakah sih mirip? sebenarnya mudah. Biasanya setiap pagi itu kita rendam setengah badan dia Mm-mm. biar nanti dia pup Di air biasa. di air biasa sambil dijemur matahari, ntar dia pup. Terus ya udah itu kita bersihin, Mm-mm. kita kasih makan sehari sekali sudah cukup. Ditambah Makan? suplemen seperti pelet kayak gitu. Oh, Itu udah oke sih perawatannya. baik. Itu- Dan dia juga suhunya nggak terlalu bisa panas banget karena dia kan suhunya disejuk ya. Oke. Maksimal di 30-31 udah oke. 30-31 derajat ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau mencoba bisnis perkembangbiakan seperti ini, modal awalnya berapa, Mas? Relatif sih. Oh, Biasanya sih tergantung. nambahin banyakin indukan ya. Mm-mm. Nambahin indukan mungkin sekitar 10 10 miliar. miliar rupiah itu modal awalnya ya. Tapi kalau boleh tahu omsetnya per bulan kira-kira Per sekitar bulan Mm. 1,5 M. 1,5 M. Oke, baik. Berarti bisa dibilang udah balik modal banget dong ya? Udah. Udah. Oke, tapi kalau misalnya para pemirsa bisa update pengen mencoba gitu ya,
tips dari Mas Victor untuk para pemula yang mau coba bisnis pengembangbiakan kura-kura itu apa? Bisnis pengembangbiakan. Biasanya sih siapin tempat dulu yang layak buat mereka. Oke, seperti di sini Ya, gitu ya seperti semuanya. di sini juga kita masih belajar mengembangkan terus. Sediain fasilitas yang mereka butuhkan, sama tambah indukan yang banyak. Tambah indukan yang banyak. Jadi itulah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Victor mengenai pengembangbiakan kura-kura apa tadi Aldabra. Iya. Aldabra ya. Tadi juga ada beberapa kura-kura lain soalnya di sini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa kita akan kembali lagi setiap Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa.